Atau aku tuh suka mencoba menahan diri setiap kali kalau misalnya lihat ada kucing di jalan, mencoba menahan diri. Tapi kali ini kayaknya dinding pertahananku runtuh. Jadi akhirnya ya udah mengadopsi kucing yang lucu sekali, memikat hati kami sekeluarga. Kucing kampung atau Kalau kata ownernya sih kucing kampung. domestik? Kasihan dia kucing dibilangin kampung, kasihan loh. Kucing domestik maksudnya benar-benar nggak ada yang ras-ras khusus gitu. No, kalau ini tuh kalau yang secara susah mungkin karena yang mereka punya, maksudnya pedigree ya, punya surat khusus apa segala macam. Kalau yang ini kan benar-benar ada owner yang memiliki kucing itu ditaruh di kafenya, terus gitu dia juga sebenarnya udah ada niatan mau ngadopsiin, tapi pokoknya niatnya gitu kalau ada yang nanyain aku akan kasih, tapi kalau nggak ada yang nanyain ya udah gitu. Tiba-tiba nggak tahu kenapa waktu itu hari itu tuh bener-bener kayak kita pegang-pegangan, terus anakku juga megangin, terus gitu, suamiku videoin segala macam, terus gitu tiba-tiba kayak tercetus sama anakku yang bilang bawa pulang yuk. Sebenarnya di rumah aku tuh udah banyak banget, tadinya tuh ada 24 kucing. Yang adopsi ada kurang lebih 8 atau 6 gitu. Terus ya itulah, kalau nggak suamiku yang tiba-tiba bawa pulang kucing, kalau nggak tiba-tiba kita lagi di jalan lihat, kenapa ini gitu ada di jalan dan kurus sekali, kasihan. Terus ada yang kita adopsi, entah kenapa ada yang satu tuh aku ingat banget namanya Flip. Dia tuh bener-bener kucing, I don't know why I fell in love. Kita tuh lagi sepedaan, tiba-tiba lagi sepedaan istirahat, terus tiba-tiba ngeliat kok kucing ini lucunya tuh bukan physically lucu ya. Kalau yang kali ini tuh memang alhamdulillah kebetulan dia lucu gitu. Kalau yang waktu itu tuh bener-bener kucing kurus, krempeng, matanya udah nanahan dan segala macem. Tapi entah kenapa dia tuh tiba-tiba dia datang kayak, kok dia datang? Terus aku pergi gitu kan, dia datengin lagi, nggak tega. Akhirnya di sepedaku tuh ada tasnya gitu. Tiba-tiba, nah ikut ya, terus masukin ke dalam tas, dikeluarin gitu, udah dia gitu, sepedaan loh, sepanjang sepeda dia kepalanya cuma keluar gitu doang, udah gitu, ya udahlah ini mah meant to be gitu. Jadi akhirnya kita bawa ke dokter, vaksin, semua segala macam, cek general check up-nya, alhamdulillah baik, ya udah akhirnya digabungin sama keluarga kucing pula yang lain. Aku nggak, kalau buat kucing mungkin nggak diniatin ada budget tertentu, tapi bismillah semoga niat kami adalah memberikan kehidupan yang baik, rezekinya insya Allah datang dengan sendirinya lah, aku cuma gitu aja deh, diikhlasin aja. Ngurusnya alhamdulillah dia maksudnya kayak dibagi, jadi dia tuh ada yang di kucing di bawah, ada kucing yang di kamar gitu. Karena kucing yang di kamar itu adalah kucing yang istilahnya yang satu nggak ada bulunya, jadi kan aman gitu kan. Yang satu kita adopsi dan ternyata dari krempeng banget sampai sekarang jadi lucu banget, jadi kayak cuma oke dia jadi indoor cat gitu. Terus yang kemarin yang baru kita adopsi juga jadi kucing di atas juga, jadi di atas cuma ada 3 di kamar kita, selebihnya itu ada di bawah dan ya udah gitulah liburan. Nah kita memang dikala perekonomian lagi begini, jadi tahun ini kita tidak, dan juga mungkin alhamdulillah juga kan lagi ada promo film-film gitu, jadi memang di kali ini kita liburannya tuh nggak kemana-mana, sekalian nabung ya, anakku udah 1 SMA, bentar lagi mau kuliah, jadi kayak ngomong ke keluarga gitu, liburan nanti dulu kita nabung sama fokus ya udah promosi film. Salah satunya adalah Kamera mana? satu lagi ya. Mafia tanah Pak. Oke. Mengenai mafia tanah. Oke. Mengenai kasus mafia tanah, Darina sama keluarga masih berjuang karena gini, secara surat sebenarnya itu sudah ada di kami. Tapi sampai detik ini kami masih dituntut terus. Jadi sebenarnya sekarang bukan urusannya persuratan lagi, tapi lebih ke pengadilan gitu loh. Jadi kita seminggu tuh masih ada 3 sidang. Jadi seminggu tuh masih ada 3 sidang. Jadi mengertilah teman-teman kenapa kadang-kadang tiba-tiba misalnya Nirina lagi on Instagram, kadang-kadang off Instagram karena lelah ya, karena kita nggak tahu, kita tuh kayak lagi jalan di lorong tapi nggak tahu ujungnya tuh kapan gitu loh. Sampai sekarang pokoknya kami masih tetap berusaha. Sebenarnya harapan kami cuma satu aja, udah ketok palu, tidak ada lagi yang menuntut. Bismillahirrahmanirrahim,
selesai, udah gitu. Dan buat teman-teman lainnya yang mengalami masalah yang sama, mungkin ada beberapa yang DM, mungkin ada yang Nirina jawab, ada yang belum Nirina jawab. Maafkan Nirina dengan segala keterbatasan Nirina, karena kami pun juga sedang berjuang. Nah juga bingung, kadang-kadang kayak banyak DM-nya tuh isinya adalah curhatan-curhatan teman-teman gitu. Tapi Nah tuh kayak teman-teman, pokoknya kita we are in this together. Jadi setidak-tidaknya kita di sini terus berjuang dan usahain, karena sampai sekarang keluarga Nirina dan Nirina tuh masih terus mengupayakan keadilan buat kami dan selesai masalah ini untuk kami sekeluarga. Pokoknya ya kita sih gini, sebagai seorang, kadang-kadang gini ya, orang kan suka melihat oh jadi artis tuh enak gitu kan, pasti tidak ada masalah segala macam. Artis juga manusia, entertainer juga manusia. Kalau teman-teman semua juga lagi merasakan hiruk pikuknya perekonomian kita ini, kami pun juga sama gitu loh. Makanya kalau misalnya kamu juga ngeliat gitu, apakah Nirina sekarang lagi liburan apa segala macam gitu, no, karena ya kembali lagi sekarang kita hidup untuk skala prioritas. Prioritas Nirina apa? Anak-anak Nirina sampai ke jenjang perguruan tinggi yang memadai dan suka dan cocok buat dia gitu kan. Jadi kami sekarang ini sedang mengefisiensikan pengeluaran, jadi mengencangkan ikat pinggang. So sebenarnya liburan itu kan bukan masalah di mananya ya, tapi kan dengan siapanya. Jadi kali ini kami sekeluarga benar-benar ya udah, pengeluaran lagi ditahan semuanya. Ya udah, kita bersenang-senang bersama keluarga dan bersama kucing di rumah. Kemarin bukannya masih juga ya, semoga negara bisa kembali lagi ya, maksudnya semoga dari pemerintah juga bisa memegang janjinya untuk memberantas mafia tanah, karena sebagai salah satu korban ngerasain banget perjuangannya lama banget. Ayo dong pemerintah gitu loh, kalau memang niatnya adalah untuk memberantas mafia tanah, jangan nunda untuk nanti generasi berikutnya atau segala macam. Kalau memang niatnya untuk memberantas mafia tanah ya sekarang gitu loh, karena sudah terlalu banyak korbannya, bukan hanya kami dari entertainer, bahkan dari masyarakat biasa. Jadi kami sekarang menuntut untuk pemerintah, hayo berantas mafia tanah, let's go. Apa yang kita harus lakukan? Tolong bimbing kami, tolong kasih tahu seperti apa penyelesaiannya, dan tolong diselesaikan secara tuntas. Tahap apa sekarang tinggal nunggu ingkrah di pengadilan gitu, karena mereka tuh dari pihak yang menuntut saya yang adalah sudah dipenjarakan, dan saya tidak mengerti kalau sudah dipenjarakan ternyata masih bisa menuntut juga, dan menuntutnya benar-benar banding lagi, dan bahkan Nirina ini sekarang lagi menjalankan 3 persidangan ini dari orang yang sama yang sudah kami penjarakan gitu. Makanya jadi kayak mikir gitu, gimana ya caranya kita mau percaya sama pemerintah kalau ternyata ini aja nggak diselesaikan. Buat kasus Nirina aja yang sudah viral itu sampai sekarang secara surat sudah secara surat sudah terselesaikan, tapi sekarang secara persidangan masih bergulir terus gitu. Nirina nunggunya adalah untuk ingkrah ketok palu udah selesai gitu kan, karena dengan itu Nirina bisa bekerja dengan tenang, syuting film dengan tenang gitu. Sekarang kan kayak otaknya tuh kebagi-bagi. Makanya kemarin kalau misalnya teman-teman tahu, akhirnya kemarin Nirina burn out. Seorang Nirina yang adalah ekstrovert banget dan kayak hahaha banget, kemarin akhirnya kayak gitu, bener-bener kayak off gadget, nggak mau ketemu sama orang apa segala macam. Nirina berharap bahwa dari pemerintah ini benar-benar menegakkan pokoknya janjinya, sehingga tidak banyak lagi orang yang bisa menghadapi kasus seperti ini. Bahkan sekarang ini lagi banyak-banyaknya banget lagi kan. Jadi please ayo, kalau memang janji tolong ditepatkan. Dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan Hanya Namamu dalam Doaku mulai tanggal 21 Agustus 2025. Supaya nggak sedih lagi kalau kamu semua pada nonton kan jadinya. Terima kasih. Let me do that. Halo Sobat Gosip, kasus mafia tanah yang menyeret nama artis Nirina Zubir sempat menjadi sorotan publik. Setelah cukup lama menghadapi proses hukum yang melelahkan, Nirina akhirnya angkat bicara tentang tekanan mental yang ia alami selama persidangan berlangsung. Benarkah Nirina sempat stres berat? Yuk, kita kupas tuntas. Nirina Zubir akhirnya mengungkap sisi emosional yang selama ini ia simpan rapat.
Dalam sebuah wawancara terbaru, aktris yang dikenal lewat perannya di berbagai film layar lebar itu mengaku sempat mengalami stres berat saat menghadapi proses panjang kasus mafia tanah yang melibatkan keluarganya. Kasus ini bermula saat aset tanah milik orang tuanya secara misterius berpindah tangan tanpa sepengetahuan keluarga. Setelah ditelusuri, kasus tersebut ternyata melibatkan oknum notaris dan mantan asisten rumah tangga keluarga Nirina. Aku bukan hanya sedih, tapi juga sempat ngerasa nggak sanggup. Bayangin, orang yang dulu kerja sama mama malah berkhianat kayak gitu, ujar Nirina dengan mata berkaca-kaca. Nirina juga menyebut bahwa proses persidangan yang panjang, bolak-balik pengadilan, dan tekanan mental dari media serta opini publik membuatnya sempat ingin menyerah. Namun dukungan dari keluarga dan masyarakat membuatnya bangkit dan terus memperjuangkan keadilan. Salut sama Kak Nirina, tetap kuat meski diuji berat banget kayak gitu. Mafia tanah emang harus diberantas. Sedih banget dengar perjuangan Nirina. Hukum harus tegas biar nggak ada korban lagi. Semangat terus Kak Nirina, kebenaran pasti akan menang. Kasus mafia tanah memang bukan perkara sepele, apalagi jika melibatkan pihak-pihak yang pernah dipercaya. Nirina Zubir menjadi salah satu sosok publik yang berani angkat suara dan berjuang hingga ke meja hijau demi hak keluarganya. Keterbukaannya soal kondisi mentalnya menjadi pengingat bahwa perjuangan hukum tidak hanya soal fakta, tapi juga menyangkut kekuatan batin. Semoga keadilan segera berpihak pada Nirina dan korban mafia tanah lainnya. Kita doakan bersama agar pelaku mendapat hukuman setimpal dan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Kalau kalian mendukung perjuangan Nirina, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan berita terbaru selebriti lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sobat Gosip.